Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, siap. Senang sekali kita bertemu di ibadah online Super Kids hari ini. Sekarang kita akan berdoa untuk memulai ibadah online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu di sepanjang hari. di sepanjang hari. Ya Tuhan, Ya Tuhan, sekarang sekarang kami mau kami mau beribadah. beribadah. Berkati ya Tuhan, Berkati ya Tuhan, dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ikut bernyanyi bersama ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu.
Pasti tetap semangat kan? Yeay, pasti dong. Hari ini ketemu lagi sama Kak Michelle. Kita sama-sama mau belajar tentang bagaimana Tuhan itu menyertai kita. Mau nggak? Mau nggak? Kok nggak ada suaranya? Ayo dong yang ceria, yang semangat. Oke gitu dong, Kak Michelle baru seneng. Masa cemberut terus? Nah, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat memahami apa yang mau Kau ajarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Masih pada semangat kan? Walaupun kita ini gak ketemu langsung, kita selalu lihatnya di video. Tapi Kak Michelle percaya bahwa anak-anak Tuhan, apalagi Super Kids itu anaknya keren-keren. Anaknya sayang sama Tuhan Yesus. Bener gak? Bener gak? Bener dong. Yuk smile yang lebar yuk, semangat. Lambaikan tangannya, yeay. Oke, hari ini kita mau belajar tentang 12 pengintai. Wah, apa itu? Ayo siapa di sini yang tahu apa itu pengintai? Pada tahu nggak? Oh, pada belum tahu ternyata. Pengintai itu yang suka lihat-lihat, mengamati, ada apa ya gitu. Misalnya kita mau ke toko mainan yang baru, nah tokonya belum buka, masih tutup, masih tulisannya akan segera dibuka. Tapi kelihatan itu kacanya kecil, banyak mainannya. Terus kita intip deh, dilihat. Oh, ternyata di sana jual squishy. Oh, ternyata jual Hot Wheels juga. Oh, ternyata di sana juga apa? Jual Peter Rabbit. Banyak mainnya macam-macam, tapi belum bisa masuk. Kita cuma bisa lihat apa? Lewat jendela kecil. Itu namanya kita lagi mengintai. Nah, kalau mengintip itu kan kecil gini diintip, nah kan gak baik. Kalau mengintai itu kita mengamati ada apa ya di dalam sana, ada apa ya di toko baru itu. Nah, kita mau belajar nih dari cerita ketika bangsa Israel dipimpin Musa keluar dari Mesir lalu mau masuk tanah Kanaan. Musa mau ajak orang-orang ini masuk tanah Kanaan. Sebelumnya Musa mengirimkan 12 pengintai. Mereka disuruh ke sana buat apa? Dilihat dari jauh, dipakai teropong, dilihat. Di sana gimana? Kotanya besar enggak? Kotanya bersih enggak? Kotanya ada apa? Banyak anggur atau banyak apel atau ada apa? Semua enggak tahu. Nanti kalau masuk ke kota yang baru itu kira-kira ada apanya? Enggak tahu. Nah, akhirnya Musa suruh 12 pengintai ini untuk melihat supaya bisa cerita ke bangsa Israel yang belum masuk ke kota ini, cerita ada apa di sana. Nah, yuk kita sama-sama lihat videonya. Oke? Siap? Siap dong. Berikut videonya. 12 pengintai. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 36. Suatu hari, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. Dua belas orang ini disebut 12 pengintai yang pergi ke tanah Kanaan. Kedua-belas pengintai itu naik ke gunung untuk mengamati lalu masuk ke negeri Kanaan.
Di tanah Kanaan, para pengintai melihat anggur yang besar dan orang yang besar. Setelah 40 hari, kemudian para pengintai pulang ke padang gurun Paran. Para pengintai menemui Musa dan menceritakan kabar tanah Kanaan kepada umat Israel. Sepuluh pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa dan kotanya besar-besar. Lalu bangsa Israel menjadi takut tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Kemudian, dua orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb berkata di sana banyak susu dan madu serta anggur. Tetapi, umat Israel tidak mau masuk ke tanah Kanaan dan mereka mau melempari batu ke Yosua dan Kaleb. Tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari semua umat Israel. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari Kemah Suci, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka akan dihukum 40 tahun di padang gurun. Sudah pada lihat kan videonya? Hari ini kita belajar dari firman Tuhan di Bilangan 13 ayat 1 sampai 36. Panjang ayatnya, panjang ceritanya. Tenang, gak usah khawatir. Kak Michelle bakal ceritain nih, ceritanya gimana sih kayak video tadi. Kita sama-sama belajar ya. Oke, tadi di video kita lihat kalau misalnya Musa memilih 12 orang, berapa? 12 orang dari 12 suku yang berbeda. Jadi setiap orang beda-beda, memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki keunikan yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berani, ada yang takut. Semua dipilih satu-satu dikirim ke negeri Kanaan untuk mengintai. Nah, udah pilih nih setiap orang satu-satu, mereka berangkat jalan kaki, naik gunung, dilihat dari atas gunung. Ada apa? Oh, kotanya itu besar-besar orangnya. Oh, bangunannya bagus-bagus. Lalu mereka jalan lagi ke lembah. Dilihat, wah, pohon anggurnya besar ya. Biasa kecil-kecil segini, di sana anggurnya besar-besar segini. Wah, seneng. Lalu jalan lagi melihat, wah, di sini banyak susu, banyak madu. Tapi ternyata di sana orangnya besar sekali. Biasanya kalau bangsa Israel orangnya cuma sekak Michelle gini, di sana tuh tingginya 170, tinggi sekali, kayak pemain basket. Wah, bangsa Israel juga kaget, orangnya besar-besar. Setelah 40 hari mengintai, dilihat-lihat, diputerin ini kotanya, muter, ada apa? Dilihat lagi muter. Mereka akhirnya, oke, kita waktunya pulang, mau buat laporan ke Musa dan Harun sama bangsa Israel yang lainnya. Mereka pulang mau cerita nih di kota Kanaan itu ada apa. Pulang ketemu sama semuanya cerita. Musa tanya, gimana 12 pengintaiku? Apa yang kamu lihat di sana? Ada apa? Ke-10 pengintai bilang, wah Musa, di sana itu banyak anggur-anggur besar, susu madu, enak di sana tuh komplit, makanannya banyak, kotanya bersih, terus kotanya tuh tertata rapi, banyak gedung-gedung gitu. Tapi Musa, kita tuh nggak mungkin bisa masuk ke sana. Nah, pengintainya bilang kayak gitu. Musa bingung, loh
Kenapa kita nggak mungkin bisa masuk ke sana? Iya, kita itu kecil, cuman segini. Orang-orang di negeri sana tuh besar-besar, kayak pemain basket semua. Nah kita kecil gini, mana bisa kita melawan mereka? Kita pasti kalah, nggak mungkin. Kita ini kamu ajak jalan dari Mesir sampai ke Kanaan udah mau masuk. Ternyata Kanaan segitu kuatnya orang-orangnya. Pasti kamu mau kita semua ini binasa. Tahu nggak binasa itu apa? Maunya kita itu dipikir Musa itu ajak mereka untuk berperang, kalah, mati jadinya. Terus Musa bingung, masa kayak gitu? Nah, di sini ada 2 pengintai lagi yang luar biasa. Namanya Yosua dan Kaleb. Wah, Yosua dan Kaleb bilang gini, enggak Musa, enggak kayak gitu. Memang di sana mereka tuh besar-besar, memang orangnya tuh kuat-kuat. Tapi tenang aja, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang selalu menyayangi kita. Jadi kita nggak usah takut. Kita pasti bisa masuk tanah Kanaan. Terus orang-orang yang lainnya mendengar, bangsa Israel dengar. Wah, masa kita mau lawan orang-orang Kanaan yang besar-besar itu? Gak mungkin, gak mungkin. Kita pasti kalah, kita pasti kalah. Semua orang marah sama Musa. Mereka bilang kita harus cari pemimpin yang baru. Kita harus gantikan Musa. Kita cari pemimpin baru, kita akan kembali ke tanah Mesir. Loh. Gimana sih bangsa Israel ini ya? Udah jalan lama-lama, udah berpuluh-puluh tahun jalan, udah deket, udah tinggal 1 langkah lagi. Sampai mereka malah marah, mereka gak percaya sama Tuhan. Padahal Tuhan itu udah menyertai mereka ketika jalan panas, dingin. Tuhan selalu ada, kirim tiang awan, tiang api. Tiba-tiba udah kurang tinggal 1 langkah. Mereka bilang apa? Mau pulang lagi ke tanah Mesir yang udah jalan berpuluh-puluh tahun. Aduh, gimana bangsa Israel ini ya. Nah, kira-kira kita ini seperti bangsa Israel enggak ya? Apa kita ini seperti Yosua dan Kaleb? Jadi orang yang benar-benar percaya perintah Allah. Hayo di sini. Siapa yang kepengen jadi yang 10 pengintai? Yang penakut itu siapa? Ada enggak? Oh enggak ada dong, kalau Super Kids kan anaknya keren-keren. Emang apa sih nggak boleh? Siapa yang pengen jadi Yosua kayak dan Kaleb yang kuat? Wah semua mau ya. Betul, Tuhan itu kepengen kita seperti Yosua dan Kaleb. Nah apa sih yang kita bisa pelajari dari Yosua dan Kaleb? Yang pertama, Yosua dan Kaleb itu taat kepada perintah Tuhan. Apa? Nah, di sini pada tahu nggak taat itu apa? Padahal Kak Michelle kayaknya udah pernah ceritain deh tentang apa itu taat. Masih ingat nggak? Hah? Pada lupa? Pada lupa? Aduh, YouTube-nya nggak dilihat. Sedih Kak Michelle kalau kayak gini. Taat itu kita harus patuh, harus nurut. Seperti Yosua dan Kaleb ketika mereka jalan ke sana, mereka lihat, wah negeri ini bagus. Wah keren-keren di sini isinya. Walaupun ngelihat ada raksasa besar-besar, mereka percaya karena Tuhan selalu bilang apa? Jangan takut. Ketika dia ingat, oh iya Tuhan bilang jangan takut. Jadi anak tuh enggak boleh takut. Akhirnya dia patuh. Makanya pulang cerita ke Musa, enggak apa-apa. Kita masih punya Tuhan yang hebat. Nah, siapa di sini yang sering enggak taat? Jangan tunjuk jari deh, nanti ketahuan. Diem-diem aja dalam hati. Aku. Tuhan itu kepengen kita jadi anak yang taat. Tuhan tuh sayang sekali sama kalian semua. Sayang sama anak-anaknya semuanya. Jadi Tuhan itu mau kita taat. Kita nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang
Jangan takut, kita nggak boleh takut. Kalau Tuhan bilang ayo berdoa, kita harus berdoa. Nah, taat itu misalnya kayak gini nih, kalau dalam kita sehari-hari jam 9 waktunya sekolah Zoom. Siapa di sini kalau mau jam 9 sekolah bangunnya juga jam 9? Hayo. Terus gak pakai mandi, gak pakai sikat gigi, dari tidur bangun, ting, buka laptopnya, crik, sudah sekolah. Padahal masih bau, masih belum sikat gigi. Kalau ketawa giginya masih banyak nasinya. Ayo, siapa di sini yang kayak gitu? Gak boleh ya. Jadi kalau kita taat itu kita udah tahu jam 9 sampai jam 12 kita sekolah. Kita pergi sekolah, sebelum sekolah mandi dulu. Kita makan sarapan dulu baru kita sekolah. Terus kalau mama bilang boleh main cuma sampai jam 4 sore. Di sini siapa yang sering marah? Gak mau, aku maunya itu main sampai jam 6. Kalau mamanya udah bilang ayo udah selesai mainnya. 10 menit lagi, 15 menit lagi mah, 30 menit lagi mah. Gak selesai-selesai sampai jam 6. Siapa hayo? Emang apa sih gak boleh? Nah itu tandanya tidak taat. Kalau taat dan nurut kita udah tahu. Oh boleh bermain game sampai jam 4. Habis jam 4 harus ngapain? Mandi sore. Ayo mandi tepat waktu. Gak harus disuruh-suruh. Oke? Paham ya di sini ya? Setuju gak sama Kak Michelle? Setuju dong, kan anak Super Kids keren-keren, masa gak setuju? Nah, yang kedua yang kita mau belajar tentang Yosua dan Kaleb itu adalah brave. Mereka apa? Brave. Mereka berani. Berani apa? Oh, berani. Kalau nggak berani nanti jadi kayak 10 pengintai. Begitu lihat raksasa gede-gede tinggi-tinggi langsung takut. Langsung kecil. Kayak kalau misalnya ada ini animasi itu kayak dari gede tiba-tiba jadi langsung jadi kelinci kecil. Nah, siapa yang kayak gitu? Kita nggak boleh takut, kita harus jadi anak yang pemberani. Loh, berani dong, masa anaknya Tuhan Yesus dikit-dikit takut. Mau tidur sendirian takut, mau pipis sendirian takut. Enggak dong, kalau anaknya Tuhan Yesus itu berani. Kayak Yosua dan Kaleb, berani. Mau apa-apa berani sendiri, berusaha untuk mandiri. Ayo, di sini siapa yang kalau malam pipis harus bangunin mamanya? Ma, ngantuk pipis ma, takut ma, gelap ma. Ayo siapa? Siapa? Kita nggak perlu takut. Katanya Super Kids, anaknya Tuhan Yesus. Berani. Kok masak pipis saja takut? Ayo. Kan Tuhan sudah selalu bilang, jangan takut. Jadi kita tuh harus berani. Beli. Siapa di sini kalau mau beli permen aja minta dianterin mbaknya, minta dianterin mamanya. Siapa? Nah, kan beli permen kan tinggal ke Indomaret, Mbak, permen 1 dibayar. Kan nggak perlu takut. Apa-apa takut nggak baik loh. Ayo siapa di sini yang punya saudara atau teman penakut? Dicolek temennya. Jangan takut ya, kita kan anak Tuhan Yesus. Kita harus jadi anak yang berani. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan itu ada menyertai kita dimanapun. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Kalau waktunya di sekolah minggu nanti kalau sudah bisa ketemu, siapa yang mau nyanyi untuk Tuhan? Cepat-cepat angkat tangan. Saya berani maju ke depan nyanyi buat Tuhan. Siapa yang di sini? Enggak, aku malu, aku malu. Jangan tunjuk aku malu. Ayo, mumpung ini masih bisanya lihat video, kita latihan. Jadi setiap kali kayak tadi ini ada puji-pujian nih, kita semangat, semangat lompat-lompat, kita happy memuji Tuhan. Nanti kalau kita udah bisa ke gereja lagi, kita bisa bertemu lagi, kita bakalan sama-sama maju ke depan untuk nyanyi buat Tuhan. Kita jadi anak-anak yang berani. Luar biasa enggak? Luar biasa dong.
Mulai sekarang, mulai hari ini latihan ya. Kalau misalnya ada Sunday School di YouTube, ikutan lompat-lompat, ikutan nyanyi-nyanyi. Jangan cuma diem aja, oke? Setuju Super Kids? Setuju dong, kan anak Super Kids keren-keren. Lalu yang ketiga, kita belajar dari Yosua dan Kaleb itu tentang bagaimana imannya mereka terhadap Tuhan Yesus. Imannya tuh besar sekali. Besar enggak? Tahu enggak iman itu apa? Tahu enggak? Iman itu yang ada di hati kita, yang kita percaya walaupun itu enggak kelihatan. Misalnya kayak Tuhan Yesus. Kita pernah enggak lihat Tuhan Yesus? Di mana? Di mana? Kita enggak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Loh, gimana caranya? Bisa tahu. Nah, kalau kita setiap pagi masih bisa bangun, masih sehat, masih bisa tersenyum, itu karena Tuhan Yesus ada untuk memberkati kamu. Bangunin, ayo bangun. Itu Tuhan selalu ada, kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada di hidup kita, ada di hati kita. Nah, itu namanya iman kita. Walaupun nggak kelihatan, tapi kita percaya. Sama kayak Yosua dan Kaleb. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, jalan segitu lamanya, kelaparan. Kira-kira di padang gurun itu ada nggak Pak bakso lewat? Bakso, panas-panas itu bakso. Nggak ada. Yang ada apa? Onta yang lewat. Kayak gitu. Ada nggak kira-kira Indomaret di sana? Musa berhenti sebentar, kita ke Indomaret dulu ya di padang gurun beli aqua. Ada nggak? Nggak ada. Kalau mau makan dan minum bingung. Gak gimana caranya? Tuhan sediakan mereka tiang awan dan tiang api untuk mengasih mereka makan. Lalu ngasih mereka perlindungan. Kalau nggak ada Tuhan, kira-kira mungkin nggak itu ada tiang awan dan tiang api? Nggak ada. Mereka memang tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Oh, Tuhan itu rambutnya panjang. Oh, Tuhan itu besar. Nggak bisa. Tapi mereka percaya dalam imannya bahwa Tuhan Yesus ini selalu menyertai. Sama seperti kita. Kita ini punya iman harus seperti Yosua dan Kaleb. Imannya besar, benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada untuk menyertai kita setiap hari. Seperti yang difirmankan, walaupun kita punya iman kecil, kayak kecil sekali kecil. Siapa yang di sini tahu kuaci? Tahu nggak kuaci? Nah, kuaci kan kecil. Walaupun iman kita tuh kecil, kita itu dapat bisa memindahkan gunung loh. Ayo, percaya nggak? Percaya nggak? Kak Michelle ini ada-ada aja. Kak Michelle nggak mengada-ngada. Di firman-Nya Tuhan berkata itu ada. Tuhan itu tulis di Alkitab, walaupun kita punya iman yang cuman sebiji sesawi. Nah, sebiji sesawi itu kecil kayak kuaci gitu. Kalau kita percaya, gunung itu bisa pindah. Masa didorong? Enggak, karena kita percaya Tuhan nanti yang akan melakukannya. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu selalu melindungi kita. Kita kalau kemana-mana itu enggak takut karena kita percaya ada Tuhan di samping kita. Enggak kelihatan, iya enggak kelihatan. Tapi kita dapat merasakan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Benar enggak? Coba kalau yang di sini biasanya mau minta mainan ke papa mamanya, terus papa mama bilang apa? Yuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa kasih mainan. Apakah tiba-tiba mainannya datang di kamar? Enggak juga kan? Tapi ketika kamu berdoa, kamu percaya Tuhan, aku pengen mainan itu. Tuhan, kiranya Tuhan kasih rezeki buat papa mama, dapat kerjaan, dapat uang buat bisa beliin. Nah, kira-kira kalau berdoa Tuhan mengabulkan, mainannya dapat nggak? Dapat dong. Apakah tiba-tiba mainan itu jatuh dari langit? Ya enggak.
Tuhan memberkati pekerjaan papa, mama. Sehingga papa, mama punya uang untuk beliin. Jadi berkatnya Tuhan, Tuhan itu ngabulin doa itu melalui papa, mama. Bisa juga dari saudara. Tiba-tiba ada anti uncle-nya datang, tak beliin mainan loh. Ternyata mainan kesukaan, mainan yang kita pengen. Tiba-tiba dikasih. Itu apakah kira-kira anti uncle-nya itu tahu kalau pengen itu? Belum tentu. Karena kamu berdoa, kamu percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tuhan itu bisa bisikin ke orang-orang sekitar, bilang, ini loh, si ini pengen ini. Tiba-tiba, kepengen beliin ini loh, kado buat si A. Ternyata sesuai yang kita mau. Wah, pasti seneng dong. Pastinya Kak Michelle juga seneng kalau misalnya Kak Michelle lagi pengen beli barang yang baru atau mainan baru, squishy, yang baru itu yang banyak orang punya kita nggak punya, terus tiba-tiba ada yang kasih, seneng nggak? Pasti seneng, senengnya luar biasa. Bener nggak? Bener dong. Makanya kita itu harus punya iman yang kuat, yang teguh. Kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu menyertai kita, yang luar biasa. Jangan kayak 10 pengintai ini tadi, sudah 40 tahun berjalan, sudah lama sekali berjalan sama Tuhan Yesus, sudah diberkati, sudah lihat sendiri, gak ada awan, tiba-tiba ada awan yang menuntun, gak ada makanan, tiba-tiba Tuhan kirim makanan. Tapi masih gak percaya, sudah tinggal 1 langkah aja. Gak percaya kalau misalnya Tuhan itu bakalan menangin mereka lawan orang yang besar itu. Gak percaya, takut, tiba-tiba pengen pulang aja. Padahal tuh sudah berpuluh-puluh tahun diajar untuk mempunyai iman, percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Wah, kita masa mau jadi 10 pengintai itu, kita mau jadi kayak 2 pengintai lainnya, Yosua dan Kaleb. Jadi kita harus jadi anak yang apa yang pertama? Taat. Masa udah lupa Kak Michelle baru ngomong gak lama udah lupa. Pertama kita harus taat, gak boleh males-malesan, harus ngikutin jamnya, nurut sama papa mama. Yang kedua kita harus jadi anak yang berani. Karena kita anak Tuhan Yesus, kita ini anak-anak super kids, luar biasa, kita harus jadi anak yang berani. Yang terakhir kita harus punya apa? Punya iman yang besar. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik, selalu menyertai kita kemanapun. Oke super kids, belajar sesuatu hari ini, tetap happy, tetap semangat. Oke deh, Kak Michelle juga seneng loh kalau lihat anak-anak super kids selalu ceria. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mau jadi anak yang taat, berani, dan punya iman yang besar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati saudara kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.